A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kata orang, mati itu dingin. Itulah yang sekarang kurasakan. Sekujur tubuhku menggigil, sakit dan berat. Kupikir malaikat telah mencabut nyawaku begitu ganas. Namun, kenapa aku malah bisa merasakan? Bukankah sebelumnya aku tak bisa merasakan apapun selain kesedihan? Kemudian aku terperanjat setelah sadar bahwa dingin ini berasal dari air yang merendam hampir seluruh tubuhku. Kakek Sabir. Dalam kedinginan, nama itulah yang pertama kali kupanggil. Setelah bibir bergerak menyebutnya, aku tersadar dan bertanya pada diri sendiri kenapa aku memanggil orang lain. Bukan Mas Ojan. Butuh beberapa waktu untuk menyadarkanku bahwa kakek itu telah bersama kami dalam perjalanan mistis dan laka. Kesadaran itu semakin memberitahuku akan rasa dingin. Aku sungguh merasakan dingin tak terkira. Dingin dari terpaan air dan angin malam. Ingatanku tentang tanggal dan hari kematian yang tertera di batu nisan kembali melintas. Inilah saatnya. Benarkah aku dan Mas Ojan sudah mati? Tapi, jika benar demikian, tempat apakah yang kulihat saat ini? Air mengalir di kanan kiri. Di atas sana banyak pepohonan. Batu-batu berukuran besar terhampar. Beberapa meter di hilir sana, teronggok bis ringsek dalam keadaan terbalik. Sungaikah ini? Tapi, kenapa ada pagar melintang? Oh iya, sekarang aku tahu, pagar itu adalah pagar pembatas jembatan yang runtuh. Onggokan bus itu adalah bus yang kami tumpangi. Seketika aku bergidik ngeri membayangkan penumpangnya merangsak keluar dan kembali mengejarku. Di tengah kengerian itu, sesuatu mengalir dari hulu terbawa arus. Saat ku perhatikan, ternyata sebuah jasad busuk dengan rambut terurai. Aku hanya menahan napas, membiarkannya hanyut di depan mataku. Selang beberapa saat kemudian, ada sesuatu lagi dari hulu. Aku tak ingin melihatnya. Takut ia berupa benda aneh yang menakutkan. Tapi, benda itu mengalir di depanku. Mau tak mau, mataku melihatnya. Seketika mataku terbelalak. Itu sebuah sandal kulit yang ku kenal. Sandal Mas Ojan. Di manakah ia sekarang? Segera ku pungut sandal itu dan berjalan sesuai aliran air yang membawa sandal Mas Ojan tadi. Tapi, aku kembali bingung. Bangkai bus berada di hilir. Seharusnya Mas Ojan di sana. Kenapa sandalnya mengalir dari hulu? Penuh cemas aku berharap, semoga aku bisa berjumpa Mas Ojan dalam keadaan selamat. Cukup jauh aku berjalan ke hulu melawan arus. Untungnya malam ini terang bulan. Cahaya masih bisa menerobos rindangnya pepohonan sungai. Jika rembulan terang sempurna, itu artinya malam ini malam purnama. Malam tanggal 15. Malam Jumat Kliwon. Malam pesta para setan. Semakin jauh berjalan, semakin terasa merindingnya. Aku merasa diawasi dari segala arah. Akhirnya, kuputuskan untuk berjalan menunduk saja, tanpa menoleh kemana-mana. Aku tahu hanya akan melihat hal aneh yang akan menghambat jalanku. Tiba-tiba kakiku menabrak kaki seseorang. Kaki yang juga berjalan ke arah berlawanan. Aku mau ke hulu, ia mau ke hilir. Cukup lama aku tertunduk, enggan mengangkat wajah.
Aku takut membayangkan ternyata yang di depanku berwajah datar seperti yang ada dalam bus, atau berwajah seram. Jantungku mau melompat ke sungai saat tangan orang itu menyentuh bahuku. "Rosa, kamu selamat." Kuangkat wajah untuk memastikan pemilik suara itu adalah Mas Ojan. "Kamu selamat, Ros." "Alhamdulillah, kamu selamat," ujar Mas Ojan penuh syukur. Selama ini kami belum pernah terpisahkan dalam keadaan genting sekalipun. Hanya beberapa saat berpisah dan kembali dipertemukan, kami langsung berpelukan dalam tangis sedih, lelah dan putus asa. "Ini malam Jumat Kliwon," seruku putus asa. "Kenapa? Bukankah sampai detik ini kita masih bernapas?" balas Mas Ojan. "Tapi aku nggak yakin. Beberapa detik lagi sisa napas ini," aku berucap lelah. "Hanya Tuhan yang tahu. Dia tahu usaha kita. Tahu harapan kita. Sudahlah, ayo jalan," ajaknya. Tenagaku sudah hampir habis. Ingin rasanya berselonjor sejenak di atas batu sungai. Tapi Mas Ojan menarik tanganku dan mengajarkanku bersabar. "Sedikit lagi, bertahanlah. Tadi aku mendengar keramaian di atas sana. Sebelum ke sana, aku masih mencarimu. Sekarang, kita ke atas. Siapa tahu kita akan menemukan jalan keluar." Mas Ojan menunjuk ke atas sungai. Sayup-sayup memang terdengar suara riuh rendah dari kejauhan. Bukan suara satu orang, melainkan suara orang banyak. Kadang terdengar bersorak diakhiri tawa. Kadang terdengar alunan demung, saron, gambang, gendang dan gong. Ya, di atas ramai sekali. Aku setuju mengikuti langkah Mas Ojan. Suara riuh itu semakin terdengar. Tandanya kami akan segera sampai. Kami semakin semangat merayap di tebing sungai untuk segera tiba di atas. Tak peduli beberapa kali kaki kami menginjak duri, juga lutut yang perih akibat tergesek dengan tanah. Kelegaan semakin terasa ketika dari kejauhan ada cahaya lampu yang sangat terang, khas lampu yang dipakai saat ada acara. Lampu yang digunakan berupa Petromax yang digantung di beberapa sudut. Banyak pengunjung yang duduk beralaskan tikar pandan. Mereka tampak bahagia menyaksikan pertunjukan. Di depan mereka berdiri sebuah panggung dari papan. Di belakangnya ditutupi background dari kain putih. Alat gamelan dimainkan oleh beberapa orang. Sementara pesindennya hanya tunggal. Tapi mereka sangat menikmati. Cukuplah seorang sinden itu bagi mereka. Dia sangat cantik dengan bentuk tubuh yang sintal berisi. Kami tak langsung masuk. Dari balik pohon warawiri atau pohon kembang sepatu, kami mengintip. "Ayo masuk," ajakku. Mas Ojan masih mengintip. "Gimana kalau pertunjukan itu cuma khusus undangan, bukan untuk umum?" "Gak masalah, kita gak akan minta makan kan? Kita cuma butuh petunjuk untuk pulang," balasku sok bijak. Mas Ojan semakin sibuk mengintip dengan mempertajam pandangannya ke arah panggung. "Ayo, tunggu apa lagi?" Aku tak sabar. "Sebentar," ucapnya berbisik. "Ayo," ulangku seraya menarik tangan Mas Ojan.
Mas Ojan balik menarik tanganku, sedangkan aku tak mau melepaskannya. Terjadilah adegan saling tarik-menarik, hingga akhirnya aku yang kalah. Tangan Mas Ojan terlepas. Apesnya, Mas Ojan jadi terpental dan menabrak deretan pohon kembang sepatu. Kegaduhan ini membuat kepala mereka menoleh ke arah kami. Otomatis para pemain di panggung jadi penasaran dan ikut melihat. Para pemain gamelan berhenti menabuh. Hanya penyanyi sindiannya yang tetap menyindian meski tanpa musik. "Siapa itu?" tanya salah seorang dari mereka. Kami siap berlari, tapi terhenti ketika sadar yang ada di bawah kami adalah sungai. "Biarkan saja toh Kang," ucap pesindian itu dengan suara lemah gemulai, membuat para pengunjung kembali terbius padanya. Pesindian itu terus menembang sambil turun dari panggung melewat penonton yang kebanyakan lelaki. Mata-mata liar penonton mengikuti langkahnya yang berjalan menjauhi tempat acara. Kemudian kami sadar, pesindian itu berjalan ke arah kami. "Ayo masuk, masuk, ndak usah sungkan. Kita tabayun bersama-sama," ajaknya masih dengan suara gemulai. "Ayo ndang masuk, cepat," sambung seorang lelaki dari tempat duduknya. Sepertinya sudah tak sabar menikmati pertunjukan itu lagi. "Ayo masuk, ayo," tambah si pesindian tanpa menyingkap pohon bunga sepatu. Jadi mereka belum melihat kami sepenuhnya. "Wah, suwi," seru seorang bapak parubaya setengah berteriak, yang artinya, "Wah, lama." Tak ada pilihan lain. Kami sendiri yang menyingkap rimbunnya pohon bunga sepatu agar bisa lewat. Melihat kami, pesindian itu mundur untuk memberi jalan. "Selamat datang di acara kami. Mari kita berpesta," sambutnya ramah dan tersenyum segar. "Selamat datang di acara kami. Mari kita berpesta," sambutnya ramah dan tersenyum segar. Seakan malam ini adalah malam pesta terindah. Langkah kami berhenti ketika wajah pesindian itu terlihat tepat di depan kami. "Bukankah dia adalah Bude Arum?" Aku terkejut tak percaya. Ku cengkram lengan Mas Ojan sebagai antisipasi. Jika Mas Ojan berlari, aku harus berlari juga. "Itu sebabnya aku ragu untuk masuk," bisik Mas Ojan. Bude Arum menghadap kami dengan posisi membelakangi penonton. Tangannya diletakkan di dada. Jari telunjuknya digerak-gerakkan. Kulihat jari telunjuknya menunjuk ke arah yang jauh. Kami tak mengerti maksudnya. Kemudian tangan kanannya mengibas-ngibas di depan dada. Gerakannya seperti ditahan. Takut terlihat orang lain selain aku dan Mas Ojan. "Apa?" Aku menoleh pada Mas Ojan. Sedangkan Mas Ojan masih mencari arti dari gerakan tangan Bude. "Selamat datang kembali di desa kami. Ini dia, orang yang ditunggu-tunggu. Saudara kami tercinta, Ojan dan Rosa." Tiba-tiba suara lain dari atas panggung menggelegar, sehingga bisik-bisik dan obrolan penonton terhenti seketika. Begitu juga dengan Bude. Kini ia berbalik menghadap penonton dan kembali memasang senyum merekah. "Mari kita sambut kedatangannya dengan tepuk tangan meriah," lanjut lelaki bersuara sopran itu. "Mas Jasin," rutuku pelan.
Hanya gigiku yang terdengar gemeletuk. Dia lagi. Selalu dia. Kebencianku memuncak. Seandainya jelas dia hidup, aku ingin membunuhnya. Sayang, sampai sekarang aku masih dibuat bingung akan hidup dan matinya. Penonton bertepuk tangan untukku dan Mas Ojan. Kami berjalan di belakang Bude menuju panggung. Sampai di atas panggung, ternyata Darati memakai kemben lengkap dengan sempurna. Lengkap dengan sampur merah dan kelat bahu. Di telinganya terpasang sumping. Dia tampak bahagia dengan pakaiannya itu. Setauku, memang Rati sangat suka menari dan tampil di berbagai acara. Sementara Mbak Lasmi baru terlihat kemudian. Air mukanya berubah ketika melihatku dan Mas Ojan. Ketika melihatku dan Mas Ojan sudah berada di atas panggung, ia tak tersenyum. Namun, dari rona wajahnya aku tahu ia senang. Bukan padaku, lebih tepatnya pada Mas Ojan. Mbak Lasmi terus melangkah membawa nampan berisi kudapan dan minuman. Kudapan itu diletakkan di depan para penonton. Di atas panggung, mataku melihat kemana-mana. Tidak fokus pada acara. Kadang juga aku menoleh gelisah ke belakang. Apa yang kamu cari? Mas Jasin berbisik di belakangku. Perasaan tadi tidak ada siapa-siapa. Kenapa tiba-tiba ada Mas Jasin? Aku berpaling tak menjawab pertanyaan isengnya. Jangan khawatir. Sup kepala yang kamu ingin beberapa hari lalu sudah siap. Kamu bisa makan sepuasnya. Atau mau dihabiskan? Boleh. Jangan khawatir yang lain tak kebagian. Kami punya makanan lain yang lebih nikmat. Kalimat yang terakhir diucapkan Mas Jasin penuh tekanan. Kemudian ia tersenyum misterius. Kegelisahan membuatku tak bisa berhenti menoleh ke segala arah. Sementara Mas Ojan berusaha tenang dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Lihat masmu itu. Dia lucu sekali. Menggosok-gosok tangan seperti orang kedinginan. Padahal keringatnya mengalir di pelipisnya. Lagi-lagi Mas Jasin berkata sambil melirik Mas Ojan. Aku pura-pura tak menggubris dengan cara membuang pandang ke tempat lain. Namun, pandanganku terhenti di suatu tempat. Di ujung selatan, berjejerlah periuk, belanga, kuali dan pasu yang semuanya besar. Kamu lihat itu? Ya, di sanalah sup kepalanya. Nanti akan dinikmati bersama di akhir acara. Mas Jasin berucap lagi. Bukan alat-alat masak itu yang memaku perhatianku, melainkan orang yang mengangkatnya dari belakang. Kenapa? Kamu terkejut melihatnya? Dia itu Pakde Rais, pakdemu, mertuaku. Masih dengan suara mengejek ia berkata. Tanpa terpikirkan, tiba-tiba tanganku mendorong dadanya dengan kasar. Mas Jasin bilang, jasad Pakde sudah dikuburkan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bukan Mas Jasin namanya kalau tidak pasang tampang menyebalkan. Ia kembali bangkit setelah terjungkal akibat doronganku. Hei, apa yang kamu lakukan? Mas Jasin balik bertanya apa yang kulakukan. Mas Jasin balik bertanya apa yang kulakukan. Aku tanya, apa yang Mas Jasin lakukan pada Pakde, hah? Teriakku. Tak peduli seluruh mata penonton kini tertuju padaku. Bukannya marah, Mas Jasin hanya menyeringai sambil berkata, apa yang kulakukan? Kenapa ndak tanya saja pada Pakdemu agar lebih jelas?
Mas Yasin, jangan ngarang. Mana mungkin ku tanya pada orang yang sudah meninggal? Balasku emosi. Kamu belum tahu kalau orang mati pun bisa dibuat seperti orang hidup? Atau pura-pura ndak tahu? Itu kata-kata yang memuakan. Mas Yasin bilang sudah mengubur jasad Pak D. Buktinya, ungkitku marah. Lihat mereka. Tanyakan apakah mereka semua dikubur. Ya, mungkin ada beberapa, tapi tidak sempurna. Mas Yasin menunjuk ke arah penonton di bawah panggung. Kusapukan pandangan ke arah mereka. Entah kenapa wajah mereka berubah atau bukan berubah. Mungkin aku baru menyadari bahwa wajah mereka pucat pasi. Semuanya melemparkan senyum ke arahku dengan beberapa gigi yang runcing, hampir menyentuh dagu. Kegaduhan yang disebabkan aku dan Mas Yasin akhirnya bisa diredakan. Pertama, Mas Ojan melerai kami tapi tak berhasil. Sementara penonton menjadikan insiden ini sebagai hiburan. Baru saat Mbak Lasmi mengangkat nampan berisi teko untuk disajikan pada orang-orang yang ada di atas panggung, Mas Yasin berhenti mengeluarkan kata-kata yang meski pendek berhasil menyulutkan emosiku. Perhatikan Mas Yasin beralih pada istrinya saat hampir tiba di dekat Mas Ojan. Sepertinya ia khawatir keberadaan Mas Ojan akan mengalahkan keberadaannya. Mas Yasin, kamu kepanasan. Padahal udara sedang sangat dingin, sindirku, karena Mas Yasin lebih sibuk memerhatikan Mbak Lasmi. Mbak Lasmi menyodorkan nampan padaku agar aku mengambil kudapan apapun yang dibawanya. Wajahnya masih kaku, tapi kali ini lebih ramah. Mungkin aura bahagia sedang dirasakan karena keluarganya sedang berpesta. Atau karena Mas Ojan telah kembali. Atau juga karena aku sebagai calon tumbal sudah ada di depan mereka. Entahlah. Terima kasih, tolakku. Mbak Lasmi masih berdiri seperti tak terima jika aku tak mengambil apapun. Mas Ojan butuh minuman hangat. Mbak berikan saja padanya, tandasku. Mbak Lasmi gegas memutar langkahnya menuju Mas Ojan. Tunggu Mbak. Kalau minuman dingin ada. Mas Yasin butuh minuman dingin. Nih, dia kepanasan. Aku menahan langkahnya. Baru kali ini Mas Yasin merespon dengan sinis. Entah kenapa, aku mulai tak segan mengungkapkan unek-unek dan puas saat bisa melawan Mas Yasin. Iya, aku memang panas. Tapi biar, nanti aku ambil sendiri. Kamu juga gak usah sungkan. Kalau butuh apa-apa ambil saja. Kalau sudah ndak sabar mau makan sup kepala, ambil langsung di sana juga boleh. Tuh, ada bapak. Tunjuk Mas Yasin. Sepertinya ia masih tak ingin kalah. Entah suatu kebetulan atau tidak, setiap kali kami kembali ke rumah Pak D setelah berusaha keluar, seringkali bertepatan saat maghrib. Tadi saat aku tersadar dari pingsan, hari sudah gelap, tapi semburat merah baru saja menyingsing. Sekarang saat kendurenan dimulai, malam sedang berada dalam titik gemilang. Tayu biasanya berlangsung lama, sampai lewat tengah malam. Artinya, masih lama mereka akan menikmati suguhan penampilan dari tuan rumah. Aku dan Mas Ojan juga termasuk tuan rumah. Itu sebabnya kami diberi tempat duduk di atas panggung. Budi Arum berhenti menyinden. Mau tak mau Mas Yasin mengambil alih panggung agar tak kosong. Terpaksa ia meninggalkan sindir menyindir denganku.
Ia pun berdiri di tengah panggung dan menyampaikan jadwal acara selanjutnya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Tayub. Adikku Rati akan menari di depan kalian. Siapkan sawerannya. Penonton bersorak senang. Kecantikan Rati memang diakui penduduk desa. Banyak yang bilang Rati mewarisi kecantikan Budi Arum meski tak 100%. Kulirik Rati sudah siap. Ia melenggang senyum kaku ke arah penonton. Oh iya, sebelum menyaksikan penampilan Rati, baiknya kita menikmati kudapan dulu biar semakin hangat. Waktu masih panjang. Tengah malam nanti baru kita nikmati hidangan yang sesungguhnya. Sebagai pembawa acara, Mas Yasin begitu pandai merangkai kata yang menyenangkan penonton dan membuat mereka tetap antusias. Mas Yasin segera pergi ke panggung untuk memeriksa kesiapan Rati. Ada Mbak Lasmi juga di sana. Mereka terlibat obrolan serius. Tampak Mas Yasin memberi aba-aba dengan tangan. Mbak Lasmi berulang kali membenarkan letak sampur di punggung Rati. Dan yang paling lama saat Mbak Lasmi membenarkan tusuk kondenya. Di bagian itulah mereka bertiga tampak tegang. Aku tersadar sesuatu. Mungkinkah tusuk konde yang sedang mereka permasalahkan sekarang ada hubungannya dengan keberlangsungan acara ini? Mungkin iya. Bukankah ini acara pelaksanaan tumbal untuk mewujudkan impian mereka? Mak Tasimah, gumamku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.